Hai teman-teman, terima kasih sudah mengikuti basic teknik fotografi. Sekarang tanpa sadar sudah episode 11 ya, mulai dari episode pertama sampai 11. Moga-moga teman-teman dapat pengetahuan atau mengingatkan kembali apa sih teknik fotografi. Jelas ya teman-teman. Di episode 11 kita akan bicara tentang speed shutter. Apa speed shutter dan kenapa ada speed shutter dan akibatnya apa dengan kecepatan yang lambat dan kecepatan yang tinggi. Oke teman-teman, siap? Kita bicara tentang speed shutter. Oke, mari. Hai, kita kembali lagi. Kalau di episode 10 kita bicara tentang depth of field control, karena itu nyambung di episode 9 yang membicarakan tentang lubang diafragma. Nah, kita masih bicara tentang segitiga fotografi. Ini sudah selesai lensa. Kita bicara di speed sekarang. Asa. Kita bicara speed. Ketiga ini kerjasama. Cahaya masuk banyak sedikit diterima oleh speed shutter berdasarkan kepekaan asa berapa kita pakai. Kontrolnya saya ingatkan lagi teman-teman, bisa dilihat di histogram di layar finder kamera kita. Dengan catatan exposure-nya pada posisi manual setting. Jelas ya? Nah, kalau lubang diafragma mengatur banyak atau sedikit cahaya masuk yang punya akibat kepekaan warna dan ketajaman di belakang objek, speed shutter memiliki fungsi mengatur berapa lama cahaya tersebut menyinari media rekam. Jelas ya? Saya ulang ya. Berapa lama cahaya yang masuk menyinari media rekam. Mau lama kita sebutnya slow speed, mau cepat kita sebutnya high speed. Nah, high speed, slow speed ini berakibat terhadap gambar yang kita buat. Slow speed mengakibatkan gerak itu terekam lebih lama. Objek bergerak terekam lebih lama. Ya. Objek bergerak itu macam-macam teman-teman. Alang-alang yang ketiup angin pun kalau bergerak, kalau speednya lama sekali dia jadi blur. Kesannya bergerak semua. Itu slow speed. High speed karena dia cepat, drag. Objek yang bergerak belum sempat jauh sudah berhenti. Jadi kalau tangan kita ini, kalau kita pakai slow speed, dia kerekam semua. Dan artinya terekam jadi seperti garis cahaya, blur tangan kita. Tapi kalau kecepatan tinggi, dia berhenti dah, gitu. Ya, jadi dia membekukan objek, freezing, drag. Itu fungsinya speed shutter. Kecepatan rendah, kecepatan tinggi. Dan efeknya yang terjadi pada gambar kita ada tadi gambar blur atau gambar freezing. Nah, kalau udah kita tentukan ini diafragma yang ditentukan, baru pada posisi asa berapa kita pakai. Kita lihat di metering, baru cepat. Nah, kenapa ini segitiga fotografi ini harus kita logika yang kita dapat? Karena di situ kita tahu proses terjadinya sebuah gambar tuh karena diafragma, karena speed shutter dan asa. Kalau kita hanya main di program, time value, aperture value, ya, itu kita nggak tahu. Tahu-tahu gambar sudah jadi aja. Yang bekerja kamera kita dengan teknologi komputernya itu. Tapi kalau kita pakai posisi manual, ini kita mainkan di sini. Jelas teman-teman? Dan memainkan segitiga exposure ini nanti akan terasa pada saat kita masuk di studio. Pada saat kita main di studio, kita nggak bisa lagi pakai program atau setengah program. Clear teman-teman? Silakan mencoba. Mau bikin gambar bergerak, gambar diam, teman-teman tinggal praktek. Ya. Memang ada beberapa istilah di fotografi teknis namanya panning, follow object,
Silakan teman-teman ikuti, silakan coba. Ya, kalau follow object itu kayak apa? Kalau panning itu kayak apa? Jadi panning itu kamera bergerak mengikuti objek. Kalau follow object sejajar bergerak bareng. Oke teman-teman, speed shutter kebayang? Bisa kita praktekkan? Dan saya ingatkan, ini pada posisi exposure manual. Kita bisa menggunakan itu. Baik teman-teman, penjelasan yang singkat ini moga-moga mengingatkan teman-teman kembali untuk yang sudah terjun di dunia fotografi, dan selamat mencoba untuk teman-teman yang jarang memakai setting manual exposure. Oke? Terima kasih. Sampai episode berikut. Gimana teman-teman? Penjelasan tentang speed shutter. Moga-moga logika triangulasi fotografi bisa teman-teman pakai. Dengan catatan, baru kelihatan kerja sama exposure itu ada di manual. Setting manual kamera kita. Karena dengan itu kita bisa tahu bagaimana terjadinya proses gambar. Jelas teman-teman? Saya tunggu pertanyaannya. Kita bisa diskusi tentang speed shutter atau tentang basic teknik fotografi yang sudah dari awal. Ya teman-teman, saya tunggu dan jangan lupa subscribe. Oke? Terima kasih.